المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin dan hadirat yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus sholihu fihi ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang mana amal soleh, amal yang baik itu kalau dikerjakan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dari amal-amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari 10 hari ini. Ya, 10 hari ini. Dimulai Dzulhijjah tahun ini, dimulai kemarin, mulai hari Rabu, Kamis, sekarang Jumat. Berarti hari ini adalah hari ketiga. Hari ketiga bulan Dzulhijjah. Ini merupakan hari-hari di mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada amal-amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan yang lain atau di hari-hari yang lain. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah berperang di jalan Allah tidak sebanding pahalanya daripada amal yang kita lakukan pada 10 hari ini?" Ya. Jadi kalau jenengan amal soleh itu kan ada banyak ya, amal soleh itu ada banyak. Kita ngaji sore hari ini juga amal soleh, kita nyenangkan anak istri juga namanya amal soleh, jenengan menyenangkan suami, khidmah melayani suami juga namanya amal soleh, jenengan mau puasa ya namanya amal soleh, sholat fardu, sholat sunnah itu semuanya juga namanya amal soleh ya, semuanya itu namanya amal soleh. Nah, amal-amal soleh yang seperti itu jenengan kerjakan pada 10 hari ini itu pahalanya lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada jihad, daripada perang di jalan Allah. Seperti itu yang disabdakan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Kita masih di dalam bab adab kamar mandi, adab masuk ke kamar mandi. Kalau kemarin kita bahas bahwasanya dianjurkan seorang yang masuk kamar mandi itu memakai penutup kepala, memakai sandal. Ketika masuk kamar mandi berdoa. Nah, biasanya yang dipakai umumnya berdoa masuk kamar mandi itu kan Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Ya, itu dibaca. Kemudian keluar dari kamar mandi juga baca doa ghufranaka, ya Allah saya minta ampun. Alhamdulillahilladzi azhaba anni adza wa afani. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit, yang telah menghilangkan sesuatu yang bakal bisa mengganggu saya dari badan saya, kemudian Allah memberikan keselamatan pada diri saya. Nah, itu adab yang sudah kita baca. Kita teruskan, wa yambaghi an tu'iddan nubala qabla qada'il hajah. Dan sepantasnya, seyogyanya kamu menyiapkan beberapa butir kerikil sebelum qada'ul hajah. Ini ceritanya, kitab ini menerangkan tentang amal yang afdol, ya, amal yang afdol. Karena
afdolnya seseorang istinja, maaf kalau kita bilangnya cawi ya, itu afdolnya memakai batu terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru disiram sama air. Jadi di sini beliau menerangkan seyogyanya atau sepantasnya sebelum melakukan qodhaul hajah itu kamu persiapkan beberapa butir kerikil terlebih dahulu. Itu pertama. Wa alla tastanjiya bil ma'i fi maudhi'i qodha'il hajah. Dan kamu tidak beristinja, tidak cawi istilahnya, dengan air di tempat buang hajat. Ya, di tempat buang hajat. Ceritanya, beliau ini menerangkan kepada kita kebiasaan orang-orang yang di Arab sana, atau di daerah-daerah yang jarang ada air. Air itu cuma sedikit. Ya, air itu cuma sedikit. Air itu merupakan barang yang sangat-sangat berharga bagi mereka. Sehingga kalau kita qodhaul hajah satu tempat, kemudian melakukan istinja juga di tempat yang sama, itu dikhawatirkan bakal nyiprat. Lah, nyiprat itu nanti, jadi yang ada di bawah kita ini kan najis, kemudian kena air, ketetesan air, airnya muncrat lagi ke tubuh kita, kan otomatis seharusnya air itu cuma habis 1 gelas, gara-gara yang 1 gelas itu dibuat untuk membersihkan tempat keluarnya. Kemudian butuh 2 gelas lagi untuk membersihkan kaki kanan, kaki kiri. Karena kecipratan tadi itu. Jadinya lebih boros. Ya. Jadinya lebih boros. Itu ceritanya di tempat-tempat sana. Memang kelakuannya orang zuhud itu, ya, kelakuannya orang zuhud. Zuhud itu orang apa? Zuhud itu adalah orang yang tidak cinta dunia. Orang yang kehidupannya, kalau bahasa sekarang, bahasa anak-anak sekarang itu minimalis. Ya. Hidupnya itu minimalis. Minimalis itu apa? Ya, yang paling minimal. Yang paling minimal. Sekiranya makan 3 suap itu cukup, ya sudah, makanya 3 suap. Bukan 1 piring. Nah, itu orang zuhud, ya, orang zuhud. Sekiranya baju itu cukup 1 untuk setiap hari, ya 1. Nggak terus punya lemari khusus untuk baju. Itu orang zuhud, maksudnya minimalis ya. Sekiranya kalau pakai air itu cukup 1 gelas, ya nggak pakai 1 cebok, ya, nggak pakai 1 gayung. Itu orang-orang zuhud seperti itu. Dulu pernah ketika masih belajar di Mukalla itu punya ustadz, ya. Saya punya ustadz. Ustadz ini kehidupannya mempraktekkan kehidupan zuhud. Sehingga beliau tidak mau untuk pakai fasilitas. Beliau itu seorang penghafal Al-Quran, sudah umuran 30-40 lah, umuran 30 atau 40 gitu, pokoknya sudah sepuh ketika waktu itu tahun 2014 itu beliau sudah umur ya, Beliau sudah tidak mau untuk pakai fasilitas. Beliau penghafal Al-Quran. Kalau menghafal Al-Quran itu dihafal gini, pakai hitungan gini. Ya, pakai hitungan. Beliau bisa baca mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, dibalik An-Nas sampai Al-Fatihah bisa. Bukan cuma suratnya yang dibalik, ayatnya dibalik. Ya, misalnya apa? Minal jinnati wan nas, mulai itu ya, minal jinnati wan nas, terus kemudian ke ayat depannya. Seperti itu, hebat sekali. Hafalannya itu sangat-sangat
hebat sekali. Nah, itu umumnya orang di Yaman itu umumnya mereka pakai kipas angin. Ya, kita itu kalau nggak pakai kipas angin itu sangat-sangat menderita sekali. Ya, jangankan di Yaman, ya dengan ke tempat-tempat mana, Pasuruan lah misalnya. Pasuruan itu di rumah-rumah pasti pakai kipas angin. Pasuruan. Lebih panas lagi ke Tuban. Jelas itu pakai kipas angin. Ya, itu masih ukuran Indonesia, masih belum ukuran Arab sana. Apalagi Mukalla. Mukalla itu sudah panas ditambah sumuk. Kenapa? Karena pesisir dekat laut, sehingga udaranya itu lembab. Lembabnya itu lembab air laut, jadi kayak gatel kabeh. Ya, kalau keringetan itu pasti gatel kabeh. Di situ setiap berapa meter sekali di aula itu, setiap berapa meter itu pasti ada kipas angin. Nah, beliau itu kipas angin dimatikan, kemudian beliau murojaah di situ. Ya, murojaah Al-Qur'an, deres Al-Qur'an di situ sambil ongkep-ongkep panas-panas seperti itu. Ya, memang beliau termasuk yang mempraktekkan gaya hidup zuhud tadi itu. Nah, kita kebiasaan orang dari Indonesia kalau buka keran itu kan langsung bos gitu kan. Nah, buka keran itu sudah kebiasaan bros gitu. Apalagi kita tahu bahwasanya di tempat kita itu bukan tempat yang minim air. Karena airnya itu sulingan langsung dari laut. Ya memang airnya agak-agak asin, ya. Airnya agak-agak asin, tapi sulingan dari laut dan apa istilahnya ya, cukup lah. Kita boros pun kita cukup. Itu beliau ketika mengetahui seperti itu, ngamuk-ngamuknya itu sangat sangat keras sekali ya kepada kita. Seperti itu. Mulai saat itu kemudian saya tersadarkan, sehingga sampai sekarang pun kalau pakai air itu kericik-kericik ya. Wudu itu saya kericik-kericik. Itu pengalaman pertama di Tukani, diomeli sama Ustadz yang mempraktekkan zuhud ini. Pengalaman yang kedua, ketika kita ngungsi di Tarim, ya, itu tanah di sana itu tidak menyerap air. Ya, tanah di sana itu tidak menyerap air. Kita ngungsinya di rumah. Ya, di rumah yang kebanyakan rumah itu kan mungkin paling banyak rumah yang besar itu isinya 15 orang. Ya, isinya 15 orang. Coro semua orang pakai air ya untuk qadaul hajah, untuk cuci baju, untuk cuci piring, untuk masak dan lain-lain, itu semuanya pakai air. 15 orang itu nggak mungkin tempat penampungan airnya itu sampai meluber. Penampungan airnya itu umumnya di sana cuma 5 meter mungkin ya, cuma 5 meter. Itu nggak mungkin sampai meluber. Nah, ketika kita ngungsi di rumah itu yang biasanya dipakai 10-15 orang, ketika saat itu sampai 40 orang. Nah, otomatis meluber ya. Jadi tetangga itu sampai gedor-gedor. Kan di sana kan kalau pintu itu pakai pintu besi ya. Pakai pintu besi. Itu digedor-gedor. Rumahnya digedor-gedor. Ya, dia ngomong, "Ini istilahnya sapi tank ya. Sapi tanknya meluap. Seperti itu ya. Sampai dikeduk lagi itu sampai berapa ya? 25 meter mungkin, 25 meter. Itu pun kita masih harus ngirit untuk pakai air. Sehingga pada masa itu hanya diperbolehkan untuk wudhu itu pakai satu botol aqua. Wudhu itu hanya dibolehkan pakai satu botol aqua. Satu botol aqua dicubles sama sama paku. Nah, itu kericik-kericik seperti itu kita wudhu, dan itu harus cukup. Ya, itu harus cukup. Seperti itu. Nah, itu menerapkan zuhud ya. Zuhud karena terpaksa
Ya, zuhud karena terpaksa, karena keadaannya menuntut kita untuk zuhud. Wong sampai kan kalau di sana itu kan anu ya, kayak cor-coran gini kan itu dari tanah liat, gak pakai semen. Di Tarim itu ini itu pakai tanah liat, gak pakai semen. Jadi kalau kalau ngecor itu gak pakai besi, ada kayu ditumpuk-tumpuk, kemudian setelah itu ranting-ranting kecil-kecil itu larahan sembarang ditaruh di situ, kemudian dibleki sama lempung. Nah itu bisa bertahan sampai 100 tahun itu, seperti itu karena jarang hujan. Ya, ketika kita tinggal di situ, kemudian setiap hari cuci baju, setiap hari jemur baju, itu terus protol, ya protol akhirnya, ya rembes dan atapnya itu protol. Wah itu merusak. Kita orang Indonesia ini memang tidak bakat untuk hidup untuk hidup irit, ya, untuk pengiritan itu tidak bakat. Nah, sehingga seperti itu. Tapi kita dilatih dengan keadaan sehingga menjadi terbiasa. Ya. Seperti itu. Jadi di sini itu ceritanya beliau melarang untuk istinja di tempat qadaul hajah karena apa? Nanti kalau nyiprat-nyiprat jadinya penggunaan airnya itu lebih banyak, jadinya lebih boros gitu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusrif bil ma." Jangan kamu boros air. Walau kunta ala nahrin jarin. Meskipun kamu keadaannya di atas sungai yang mengalir. Ya. Meskipun kamu ada sungai ngalir ini, tapi kata Rasulullah, jangan biur-biuran. Ya. Tapi pakai biasa saja. Itu maksudnya ini adalah merupakan satu gambaran untuk kita. Bahwasanya penggunaan air itu memang harus dibatasi. Seperti itu. Wa antastabri'a minal bauli bitanahnuhi wan natri salasan. Dan juga kita dianjurkan ketika qadaul hajah itu untuk melakukan istibro. Istibro itu artinya adalah menuntaskan apa yang kita keluarkan itu supaya tuntas. Caranya bagaimana? Bitanahnuh, dehem. Ya, bahasa kita dehem. Jadi ketika habis qadaul hajah kemudian diusahakan apa yang masih ada di perut kita mungkin atau di jalannya keluarnya kotoran itu dituntaskan. Kalau laki-laki perempuan juga sama, ada namanya an-nathr. Nathr itu apa? Nathr itu kalau laki-laki, alatnya itu dipegang kemudian di perut lembut, ya, di perut dengan lembut, dipijat dengan lembut supaya apa? Yang masih ada sisanya di dalam situ itu bisa keluar. Perempuan, kalau perempuan itu katanya di sini di atasnya lubang itu, ya di tempatnya rambut itu di perut-perut di situ, ya dipijat-pijat di situ supaya keluar tuntas. Nah itu naternya berapa kali? 3 kali, ya. Jadi mijetnya itu 3 kali. Wa bi imralil yadil yusra ala asfalil qadib. Ini kalau laki-laki ya, ini gambarannya laki-laki dengan tangannya yang kiri, ya tangannya yang kiri itu dijalankan di bawah batangnya. Ya, dijalankan di bawah batangnya itu supaya apa? Supaya tuntas. Seperti itu. Untuk membersihkan itu masuk sampai ke sini. Yang di dubur ada ini di sini. Mana tadi?
Oh, nggak ada. Kalau di tadi nanti ada keterangan kalau di dubur ya, kalau di dubur itu cukup kalau misalnya di raba itu sudah terasa tidak ada sisanya. Ya, kalau di raba itu terasa sudah tidak ada sisanya, maka itu dianggap sudah suci. Jadi tidak perlu berlebihan sampai, kalau di sini tadi dikatakan sampai dia mencium tangannya, apakah masih ada sisanya apa enggak? Nah, itu enggak sampai gitu. Ya, tidak sampai gitu. Pokoknya dikira-kira dia meraba di duburnya itu, kalau misalnya sudah dirasa bersih, yaitu sudah dianggap bersih. Nah, seperti itu. Itu kalau yang di dubur. Kalau yang dimasuk-masukkan itu, wallahu a'lam ya. Boleh saja dilakukan ya, boleh saja dilakukan, tapi tidak untuk ketika puasa. Kalau puasa ada sesuatu yang masuk ke dubur itu, maka membatalkan puasa. Ya. Sudah. Kemudian ada berikutnya, wa in kunta fis sahra. Apabila kamu di lapangan itu maksudnya adalah di tempat terbuka. Ya. Ketika darurat, kemudian tidak nemu toilet di tengah hutan misalnya, sedang naik gunung misalnya, sedang perjalanan kemana misalnya di pinggir jalan, itu semuanya namanya kita ada di tempat terbuka. Terus sudah mucuk, sudah sampai di pucuk, harus dikeluarkan. Nah, ini juga ada adabnya. Apa adabnya? Fab'ud an uyunin nadirin. Menjauhlah sampai sekiranya gak ada orang yang melihat. Ya, menjauh sekiranya tidak ada orang yang melihat. Ada lagi yang mengungkapkan menjauh sekiranya tidak ada orang yang akan kedengaran suara apa yang kamu keluarkan. Ya, menjauhlah pokoknya, yang jauh. Wastatir bisyai'in in wajadtahu. Dan tutupilah ketika sedang qada'ul hajah itu, kalau ada sesuatu yang dipakai untuk menutupi, maka masih wajib untuk ditutupi. Ya, masih wajib untuk ditutupi. Wala takshif aurataka qoblal intiha ila maudhi'il julus. Nah, ini mungkin yang jarang disadari. Jangan membuka auratmu sebelum sampai di posisi duduk. Sunnahnya qada'ul hajah itu kan duduk. Sebelum duduk tidak dibuka dulu. Ya. Mulai dibuka ini baru duduk. Ya. Enggak, tidak boleh seperti itu. Sudah. Di sini dikatakan wala tastaqbilis syamsa walal qamara. Jangan kamu hadapkan qada'ul hajahmu itu ke arah terbitnya matahari atau bulan, atau ke arah tenggelamnya matahari atau bulan. Maksudnya jangan ngadep ke timur atau barat. Ya, jangan ngadep ke timur atau barat. Nah, kebetulan arah barat kita dan timur kita itu juga ada hubungannya dengan kiblat. Ya, kan ada orang di belahan bumi lain, mereka kiblatnya itu ke utara. Ya, ke utara. Jadi dia nggak boleh ngadep ke utara ketika qada'ul hajah itu, karena apa? Menghadap kiblat. Nggak boleh ngadep ke selatan juga, karena dia jadinya membelakangi kiblat. Nggak boleh ke timur dan barat, karena itu adalah tempat
terbitnya matahari dan bulan. Terus ngadep kemana? Ngadep nandur. Enggak, bukan seperti itu. Ini kan ceritanya adalah ketika polosan, tidak ada sesuatu yang nutupi sama sekali, yang menghalangi antara kita dan kiblat itu nggak ada yang menghalangi sama sekali. Oke. Ini habis ini saya terangkan. Wala tastaqbilil qiblata wala tastadbirha. Jangan kamu ngadep kiblat ketika qadaul hajah dan juga jangan membelakangi kiblat ketika qadaul hajah. Saya terangkan. Orang yang qadaul hajah, kencing maupun buang kotoran, dan dia itu ada di lapangan, ya, ada di tempat terbuka maksudnya. Gak ada penghalang sama sekali antara dia dan kiblat, itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Di tengah-tengah lapangan golf, ya, dia kencing di tengah-tengahnya ngadep ke arah barat. Kelakuan seperti itu haram. Ya. Kelakuan seperti itu haram hukumnya. Itu yang pertama, yang perlu diingat. Kalau polosan nggak ada apa-apa antara dia dan kiblat, maka itu haram hukumnya. Kalau misalnya dia tutupi, ya, dia tetap ngadep ke arah kiblat misalnya, ya, tetap ngadep ke arah kiblat. Karena apa? Karena kalau nggak ngadep ke arah kiblat, jangan bayangkan, jangan dilakukan golop lah. Di sungai, ya, di sungai. Kebetulan sungainya itu mengalir airnya dari timur ke barat, ya. Kebetulan sungainya itu mengalir airnya dari timur ke barat. Kalau jenengan ngadep ke arah utara atau selatan, itu bisa saja, tapi balik, ya. Jadi jenengan kencing, kemudian kencingnya itu nyerempet, atau jenengan buang kotorannya itu nyerempet ke kaki jenengan, ya, seperti itu. Tapi pokoknya gambarannya seperti itulah. Nggak mungkin, ya, tidak mungkin sama sekali tidak ngadep ke arah kiblat. Ya. Itu harus ditutupi, harus ada penghalang. Penghalangnya itu apa? Penghalangnya itu cukup meskipun cuma sebatang kayu. Ya, cukup meskipun cuma sebatang kayu. Jadi tadi bagaimana? Orang yang dia qadaul hajah menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat polosan tanpa ada penghalang, itu hukumnya haram. Kalau bisa ngadep ke arah selain kiblat, ke arah utara atau selatan, ya dia lakukan seperti itu. Ya, dia lakukan untuk menghindari keharaman. Nah, kalau nggak bisa, ya, harus ngadep ke arah kiblat atau membelakangi arah kiblat, dikasih penghalang, meskipun cuma sebatang kayu. Sebatang kayunya itu seberapa panjangnya? Panjangnya itu cukup 2/3 lengan. Berapa? 40 cm mungkin. 40 sentian. Ya. 40 cm itu kan segini ini. Ini 30 ini. Ini 30, 40 itu segini. Cuma gitu toh, cuma dikasih untuk menghindari keharuman, ya, untuk menghindari keharuman. Nah, itu kalau di tempat yang terbuka. Di tempat yang terbuka. Ya, apa? Nggak ada air. Pakai batu. Hah? Iya. Nah, itu saya nggak tahu kalau perempuan. Saya nggak tahu kalau perempuan. Iya. Ya, nanti diterangkan di sini, ya, diterangkan. Pakai batu, ya, pakai batu. Itu minimal 3 batu. Itu minimal, nggak bisa ditawar itu, ya. Nggak bisa ditawar. 3 batu atau 3 sisi batu. Jadi batu misalnya besar, kan bisa pakai yang sebelah sini, pakai sebelah sini kan bisa. Nah, seperti itu. Kalau misalnya perempuan
butuh 15 batu, nggih monggo. Itu loh maksudnya. Butuh 15 batu ya monggo. Untuk sampai bersih itu butuh 15 batu ya monggo. Nanti saya kasih gambaran bagaimana sih dianggap bersih itu seperti apa, ya. Dianggap bersih itu seperti apa. Nanti ada gambarannya. Ini masih bahas tentang ngadep kiblat, ya. Masih membahas ngadep kiblat terlebih dahulu. Kalau jenengan ada di tempat ruangan, ya ruangan, tapi ruangan ini bukan ruangan yang dipergunakan untuk qadaul hajah, bukan toilet lah. Ada rumah terbengkalai. Ya, ada rumah terbengkalai. Tetap haram ngadep atau membelakangi kiblat. Ya, tetap haram ngadep atau membelakangi kiblat. Meskipun itu di ruangan yang mana ruangannya itu memang tidak dipersiapkan untuk qadaul hajah. Ya. Kalau di toilet, terus toiletnya itu memang ngadepnya, bisanya ngadep itu ke arah kiblat toh, itu hukumnya seperti apa? Itu kalau istilah fikih hukumnya itu khilaful afdol. Ya, khilaful afdol itu apa? Yang lebih afdol, ya. Yang lebih afdol itu tidak ngadep ke arah kiblat. Tapi kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa, nggak dosa gitu loh maksudnya. Ya, tidak dosa, tapi tidak sesuai sunnah. Tidak dosa, tapi tidak sesuai sunnah. Itu. Karena sunnahnya apa? Sunnahnya itu ngadep selain ke arah kiblat. Ya, selain ke arah kiblat. Nah, ini kan untuk jadi patokan juga kalau mau bikin toilet di rumah itu sekiranya tempat WC-nya itu nggak ngadep atau membelakangi kiblat, ya, tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Kadang itu ada memang rumah-rumah terutama di daerah-daerah kota. Jangan kalau punya rumah sekecil-kecilnya rumah di sini kabupaten sini itu masih lega, ya masih lega daripada rumah di kota sana. Di kota itu sak kotak gini, ini sak kotak gini, yaitu untuk tidur di sana, di sini untuk masak, terus kamar mandinya ada di sebelah sini. Iya, ya seperti itu. Saya pernah khutbah Idul Fitri atau Idul Adha itu kemudian di daerah Polean, ya, di daerah Polean, kemudian saya minta izin ke kamar mandi, ya minta izin ke kamar mandi. Lah, kamar mandinya itu lompongan, cuma lompongan seperti ini toh. Jadi memang mepet ini jedingan, ini tembok sudah. Jadi temboknya itu kan agak luas gini, tapi ini dimakan jedingan segini, ya dimakan jedingan segini. Itu pun kalau mau qadaul hajah, ya sudah, itu arahnya yang lebar itu ke sana, ya. Arah yang lebar itu ke sana itu membelakangi kiblat. Kalau ke sana ngadep kiblat. Ya. Mau ngarah ke arah sini kencingnya balik. Soalnya natap tembok. Itu kencingnya balik. Jadi nggak bisa kalau nggak ngadep atau membelakangi kiblat. Bagaimana itu hukumnya? Itu namanya khilaful afdol. Ya, yang lebih afdol itu kalau bisa sekiranya ngadep ke selain kiblat. Kalau nggak bisa ya sudah, tapi tidak berdosa. Tidak berdosa. Seperti itu. Karena kiblat itu adalah arah yang mulia, jadi tidak pantas lah secara rasa, ya secara hati. Itu tidak pantas seseorang ngadep kiblat ketika qadaul hajah. Wala tajlis fi mutahaddatsin nas. Jangan, istilahnya ini, jangan kamu duduk, jangan kamu qadaul hajah di tempat yang biasa orang itu kumpul di situ. Ada pos kamling, ya ada pos kamling. Yang pos kamling itu dipakai untuk jaga. Memang dipakai jaga, tidak dipakai untuk ucut berjudi, ya, bukan pakai untuk ucut berjudi. Kalau itu adalah tempat normal, halte bis, ya, halte bis, kemudian ada
tempat duduk di pinggir jalan, kayak di Ijen itu kan ada tempat duduk di situ. Nah, itu jangan kencing di situ, jangan buang kotoran di situ. Karena itu menyebabkan ya kita itu dilaknat sama orang-orang karena sopo sih ambil misu-misu kan. Sopo sih eh, ya ngotori di sini itu akhirnya sambil misu-misu. Itu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh hati-hati ittaqul malain. Ya. Jangan istilah Jawanya itu ojo jarak. Ya, ojo jarak itu maksudnya jangan menyengaja kamu itu cari-cari masalah. Itu kan namanya cari-cari masalah. Jangan-jangan nanti kamu didoakan tidak baik sama orang yang bakal duduk di situ. Ya, sekarang kita temui di tempat-tempat umum, di pasar itu pojok-pojokannya pesing, kemudian di terminal pojok-pojokannya pesing. Nah, itu gak boleh, tidak sesuai dengan adab Islam, ya tidak sesuai dengan adab Islam. Seperti itu. Karena itu adalah tempat kumpulnya manusia. Nah, kalau misalnya tempat tersebut dipakai untuk maksiat, bagaimana? Ya justru wajib untuk dikotori supaya gak kumpul di situ untuk maksiat. Ya, justru wajib untuk dikotori. Ya, seperti itu. Wala tabul fil ma'ir raqid. Jangan kamu kencing di air yang diam. Jangan kamu kencing di air yang diam. Kecuali airnya itu, di sini istilahnya mustabhir. Mustabhir itu apa? Mustabhir itu kalau pojokan sananya digoyang, pojokan sananya gak ikut goyang. Ya. Ada kolam misalnya, kolam besar kolamnya. Nah, kemudian yang di pojok sana digoyak-goyak, diobok-obok. Yang sebelah sana gak ikut gerak. Nah, ini namanya apa? Namanya istilah fikihnya itu mustabhir. Mustabhir itu airnya banyak, ya. Airnya itu melaut itu airnya banyak. Ya, tapi diam, kolam, ya itu boleh, ya boleh. Tapi sudah airnya itu diam dikit lagi, ya diam sedikit lagi, ya itu tidak boleh. Tidak boleh meskipun tidak najis. Ya meskipun tidak najis, meskipun lebih dari 2 kulah, tapi tidak mustabhir, tidak kalau diobok itu yang sebelah sana ikut goyang juga, maka tidak boleh untuk ya itu juga kan masalah dengan kesehatan ya. Masalah dengan kesehatan. Sekiranya kalau air itu tidak betul-betul banyak terus dikencingi kan ada penyakit apa, penyakit kulit dan lain-lain itu kan bisa membahayakan orang. Ya, intinya itu kalau Islam itu ya seperti itu, tidak membahayakan orang, tidak membuat rugi orang seperti itu. Sehingga ada hukum tidak boleh kencing di air yang diam, kecuali air tersebut banyak, ya banyak. Kolam yang modelannya seperti itu mungkin mendit itu kolam, Ada sumbernya. Iya, maksudnya kolam. Bukan, saya dulu seingat saya sungai itu. Iya, maksudnya kalau misalnya ada ya di Pakis sana, itu ada kolam memang sangat luas sekali ya, sangat luas sekali ya. Itu mungkin yang seperti itu disebut dengan mustabhir, tapi kayak di Kendedes ini enggak kayaknya. Kalau digoyak sebelah sana ya sebelah sana ikut goyang. Seperti itu. Nah, itu adabnya seperti itu. Kalau misalnya airnya itu ngalir, sungai ya misalnya sungai, pokoknya sungainya itu deres itu maksudnya airnya banyak, nah itu nggak apa-apa. Kencing di dalam air itu tidak masalah di sungai. Tapi kalau sedikit, nah itu juga masalah juga, makruh. Seperti itu.
Wa tahta syajaratil musmirah. Dan juga jangan kencing di bawah pohon yang berbuah. Ya. Ya, jangan kencing di bawah pohon yang berbuah. Di sini dikatakan gini. Nanti kalau misalnya buahnya itu ada yang jatuh, ya, ada yang jatuh buahnya. Lah, kalau misalnya di bawahnya situ dipakai untuk qadaul haja, maka orang akan males ngambil itu tadi, ya, jadi jijik ngambil itu tadi. Padahal itu masih bisa untuk dikonsumsi. Kalau tidak dikonsumsi jadinya mubazir kan, mubazir. Itu gak boleh. Kecuali kalau yakin setelah dia kencing kemudian hujan dan hujannya akan menghilangkan sisa apa yang dia buang tadi. Nah, itu gak apa-apa. Yakin lu ya, yakin kalau misalnya ada air yang bakal menghilangkan itu tadi, itu tidak masalah. Ya, di bawah pohon yang berbuah. Ya, di bawah pohon yang berbuah. Kalau pohonnya gak berbuah, ya kalau ada kemungkinan pohon tersebut dipakai untuk berteduh orang, ya gak boleh juga untuk dipakai kencing. Ya. Wala fil juhri, dan juga tidak boleh buang air di lobang semut, lobang yuyu. Nah, kemudian dikencingi nggak boleh. Ada yang mengatakan itu adalah tempat tinggalnya jin. Ada yang mengatakan yaitu kita tidak berperi kehewanan. Karena ya tidak mencerminkan rahmatan lil alamin istilahnya. Nah, wahdharil ardol solibah. Hati-hati kalau buang air atau kencing di tanah yang keras. Sama seperti tadi alasannya. Kenapa kok gak boleh di tanah yang keras? Karena nanti nyiprat. Ya, nanti nyiprat. Balik lagi. Apa yang kita buang itu balik lagi. Jadi sunnahnya kalau pas di mana gitu kemudian kok apa yang kita mau buat untuk qadaul hajah itu kok keras, itu diduduk dulu. Ya, dikeduk dulu, sekiranya sudah bisa menyerap air, nah itu baru boleh untuk dikencingi di situ. Kalau masih keras, itu ditakutkan balik kencingnya. Memang haram, ya. Haram hukumnya kita jarak sekiranya najis itu kena ke tubuh kita itu haram hukumnya. Ya, najis itu kena tubuh kita itu haram hukumnya. Wa mahabbar rih, dan juga hindari kencing di arah angin berhembus. Anginnya dari timur, ya, anginnya dari timur. Kita kencingnya ngadep ke arah timur. Nah, itu kan balik. Ya, balik kencingnya ke arah kita. Ihtirozan minar roshash. Karena kita mewaspadai adanya cipratan air. Ya, mewaspadai adanya cipratan air. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ammata adzabil qabri minhu. Ya, kebanyakan azab kubur itu asalnya adalah dari kencing. Yang kita tidak sadar kalau kencingnya itu nyiprat ke tubuh kita, nyiprat ke pakaian kita, kemudian kita seakan-akan masih suci saja dan kita pakai untuk sholat. Nah, itu sholatnya nggak sah, sehingga nanti di kuburan tanggung jawab. Inna ammata adzabil qabri minhu. Kebanyakan azab kubur itu datangnya adalah dari kencing itu. Wattaqi fi julusika 'ala rijlil yusra. Ya. Dan topang itu maksudnya miringlah, ya, bersandarlah ke arah kaki kiri. Ya. Jadi yang dipakai untuk pijakan ketika buang air itu adalah kaki kiri. Di syarahnya sini Syekh Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan,
Kenapa kok posisinya orang qadaul hajah itu disunahkan seperti itu? Jadi ini mantep ini ya, yang kiri mantep seperti ini, yang kanan jinjit ya. Yang kanan jinjit seperti ini. Ya, ini sunnahnya seperti ini. Kenapa kok seperti itu? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, beliau mengatakan tubuh manusia itu seperti wadah air, ya wadah air yang penuh. Wadah air yang penuh. Wadah air itu kalau mau buang airnya itu harus dimiringkan terlebih dahulu. Ya, harus dimiringkan terlebih dahulu. Kerannya kita itu arahnya ke arah kiri. Ya, keran tubuh kita itu arahnya ke arah kiri. Jadi kalau kita lebih doyong ke arah kiri, jadi keluarnya itu lebih lancar. Itu yang pertama. Alasan yang pertama seperti itu. Itu alasan apa ya? Alasan biologis lah. Ada alasan iman ya. Alasan iman. Alasan iman itu seperti apa? Sudah selayaknya kita meminimalisir, ya, mensedikitkan penggunaan yang kanan ketika ada di tempat-tempat atau di kondisi-kondisi yang tidak baik, tidak bagus. Ya, seperti masuk kamar mandi kan pakai kiri dulu, yang kanan itu belakangan. Nah, seperti itu kan. Nah, qadaul hajah yang dipakai tumpuan itu yang kiri. Yang kanan itu minimal sekali, sampai jinjit tadi itu kan meminimalkan bobot tubuh kita ke arah kanan, lebih memberatkan ke arah kiri. Karena apa? Posisinya atau kondisinya dia itu sedang qadaul hajah, dan itu adalah perkara yang istilahnya kotor, itulah istilahnya yang kotor. Itu ada beberapa alasan seperti itu. Anjurannya itu apa? Anjurannya ya pokoknya kalau buang air itu miring ke arah kiri. Terus ini biasa dibuat guyonan santri ya. Kalau misalnya kencingnya berdiri, ya kencingnya berdiri. Kencing berdiri itu maksudnya ketika seseorang kondisinya tidak bisa, kecuali kencingnya itu berdiri, lalu dia kencing dengan berdiri, apakah miring kiri juga? Ya. Kayak apa namanya? Kayak anjing itu kan juga miring kiri. Itu secara naluri ya, memang anjing itu secara naluri, dan dia tahu bahwasanya ya memang untuk memperlancar keluarnya itu miring kiri gitu. Nah, di sini diterangkan kalau misalnya kencingnya itu berdiri, maka ya tetap posisi seperti itu ya. Tetap posisi seperti itu. Wala tabul qaiman illa an daruratin. Jangan kamu kencing berdiri kecuali kalau terdesak. Kecuali kalau terdesak. Jangan kamu kencing berdiri. Rasulullah SAW ada hadis yang diriwayatkan bahwasanya beliau itu pernah kencing berdiri. Pernah kencing berdiri. Lalu ulama memberikan alasan. Mengapa kok Rasulullah itu pernah kencing berdiri? Alasannya yang pertama, beliau itu sakit. Jadi istilahnya bangkeannya itu, ya bangkean beliau itu sakit. Sehingga beliau tidak bisa duduk ketika kencing. Saya itu kalau kurang minum itu juga kerasa itu bangkean itu sakit. Itu bahkan kalau saya merasakan tubuh saya itu miring ini, gak bisa ditegakkan. Kecuali saya sudah minum 2 liter, 3 liter gitu baru bisa tegak lagi. Iya, seperti itu. Kalau sudah dehidrasinya itu bukan karena malas minum ya, tapi tidur. Gak tahu saya bagaimana itu. Yang sering itu kalau saya tidur di pondok. Ya, kalau saya tidur di pondok itu sering seperti itu. Kondisinya dingin kan, di Poncokusumo di Gubuk Laka sana kan kondisinya dingin. Dingin itu menurut tubuh saya itu lebih menguras air. Ya, lebih menguras air daripada ketika panas.
Jadi kalau saya sering-sering tidur itu tidurnya normal, jamnya itu normal, tapi kemudian bangun-bangun sudah sakit di sebelah sini itu sakit. Nah, itu Rasulullah juga pernah ketika kencing berdiri itu alasannya beliau adalah sakit di daerah belakangnya sini sehingga beliau nggak bisa duduk. Ada alasan kedua. Nah, untuk meredakan sakitnya itu, beliau kencingnya sambil berdiri. Supaya apa? Supaya lancar. Ya. Keluarnya itu lancar, sehingga apa yang ada penyakit di sini itu ikut keluar juga. Ya. Ada jawaban ketiga, beliau kencing berdiri karena najis di sekitarnya beliau kencing itu najis. Sehingga kalau beliau kencingnya sambil duduk, nyiprat tambah gak karu-karuan. Nah, gitu. Nah, itu ada beberapa alasan mengapa Rasulullah SAW pernah kencing berdiri. Tapi sebetulnya alasan yang paling mudah itu apa? Itu merupakan bayanul jawaz, apa itu namanya? Menerangkan Rasulullah sedang praktek, tapi ingin menerangkan bahwasanya kencing berdiri itu boleh. Ya, kencing berdiri itu boleh. Gak dosa, itu loh maksudnya. Tidak dosa kencing berdiri. Wajma' fil istinja'i bain isti'malil hajar wal ma'. Dan gabungkanlah ketika kamu istinja itu digabung antara penggunaan batu, kerikil, dan penggunaan air. Ya, jadi dicawii dengan kerikil dulu, baru setelah itu dicawii dengan air. Itu adalah afdol. Afdolnya seperti itu. Dan itulah sebab Allah Ta'ala memuji orang-orang yang ada di daerah Quba. Ya, ada daerah Quba. Allah Ta'ala berfirman, fihi rijalu yuhibbuna ayyatatohharu. Di daerah itu ada para lelaki, ya, ada orang-orang yang mereka suka untuk melakukan toharoh, melakukan sesuci secara sempurna. Ya. Kemudian Rasulullah tanya kepada mereka, loh kenapa kok kalian dipuji sama Allah? Kalian itu bersucinya sempurna. Iya Rasulullah, kami ini kalau qoda'ul hajah, kami cawinya, istinjaknya itu dengan batu dulu, kemudian setelah itu dengan air. Seperti itu. Dengan batu, kemudian dengan air. Fa idza aradtal iktisara ala ahadihima fal ma'u afdol. Apabila kamu ingin untuk hanya memakai satu saja antara batu dan air, maka pemakaian air itu lebih afdol. Ya, cawi pakai air itu lebih afdol. Ada ulama di mazhab Syafi'i yang sangat keras sekali. Ya. Tapi masuk akal. Masuk akalnya bagaimana? Gini, beliau itu ngomong gini. Bayangkan, kamu kencing. Kemudian kencing kamu itu kamu siram dengan air. Kira-kira suci apa malah jadi najis semua? Ya, kira-kira suci atau malah najis semua? Kan kencing itu kan najis. Najis kemudian kena air, najisnya tidak hilang, malah merembet kemana-mana. Malah merembet kemana-mana. Itu ada ulama di mazhab Syafi'i yang keras seperti itu, sehingga beliau mewajibkan pakai batu kemudian pakai air. Ya, pakai batu kemudian pakai air. Seperti itu. Terus jangan mikir itu. Ya, jangan mikir itu. Gak nutut. Saya cuma cerita. Ya. Saya cuma cerita. Ada ulama, ya, ada ulama yang mewajibkan pakai batu dulu, kemudian setelah itu pakai air. Ada yang seperti itu. Jangan mikir. Jangan mikir. Sudah, saya cuma cerita. Wa in ikhtasorta 'alal hajari, apabila kamu cuma bisa pakai batu saja, ya. Gak ada air, cuma bisa pakai batu saja. Fa'alaika an tasta'mila salasata ahjarin tahiratin munasyifatin lil ain.
Maka syarat sahnya pakai batu itu, kamu memakai 3 batu. 3 batu atau 3 sisi batu. 3 pinggiran batu. Maksudnya kita ngusapnya itu 3 kali. Ngusapnya itu 3 kali. Sekarang gak pakai batu ya pakai tisu. Ya, gak pakai batu ya sekarang ya pakai tisu. Gitu loh maksudnya. Jangan kan kalau nanti kapan-kapan mau umroh atau mau haji, itu kalau ke belum ke pesawat, jadi kan di bandara itu kalau pakai air berlebihan dirasani sama cleaning service-nya. Jadi di dalam toilet itu ya, kan toilet kan ada lorongnya, kemudian ada bilik-bilik toiletnya. Diinceng itu sama cleaning service-nya itu. Dilihat gini. Kalau keluar dan kondisinya basah, dirasani. Iya, dirasani. Jadi harus sangat-sangat hati-hati sekali di situ. Itu karena menyusahkan mereka. Soalnya kan kebanyakan orang ke bandara itu kan peper semua, ya hanya cuma pakai tisu semua orang-orang itu. Jadi jarang pakai air. Ya cuma kita aja orang Indonesia ini yang pakai air. Tapi di mana-mana itu saya pernah ke hotel Orchid Batu. Ya, itu toilet tapi tempatnya di lorong. Jadi lorong orang liwariwi ke kamar itu, di situ ada toiletnya. Dan toiletnya itu cuma jeglong, cuma segini. Dari lantai normal, itu jeglong cuma segini. Terus bawahnya yang pakai tutupan itu segini kelihatan kan. Segini kelihatan, gak ada temboknya. Cuma bilik gini aja. Segini kelihatan. Ini pinggirannya cuma jeglong sedikit gini. Sekiranya jenengan kebanyakan pakai air di situ, amber ke lorong. Ya, amber ke lorong. Itu sampai segitu. Karena memang orang-orang ke tempat-tempat seperti itu kebanyakan nggak pakai air. Ya, pakai tisu. Nah ini, kalau jenengan terpaksa pakai tisu, ya jenengan terpaksa memakai tisu, maka tisunya itu harus minimal 3 usapan. Sret, ngambil 1 usapan, buang. Sret, ngambil 2 usapan, buang. Sret, ngambil usapan ketiga, buang. Terus dirasakan. Kira-kira sudah bersih apa belum? Kalau belum, ditambahi lagi. Sampai bersih. Kalau misalnya bersihnya itu di usapan yang ke-6 tambah 1 lagi. 1 kali ngusap lagi pokoknya jadi ganjil. Ya, jadi ganjil. Sunnah itu, sunnah. Ya, sunnah seperti itu. Sret tambah roto. Itu masalah itu, kalau sret tambah roto itu masalah. Yang paling enak memang jenengan cari masjid. Ya, paling enak itu jenengan kemudian cari masjid. Masjid bebas, kalau masjid bebas. Saya kamar mandi. Toilet di bandara itu yang paling dimaklumi pakai air berlebihan itu di Mesir sama di Yaman. Saya pernah ke Abu Dhabi, itu lantai harus kering. Ya, Abu Dhabi itu lantai harus kering. Ke Doha itu Qatar kayaknya. Di Qatar itu lantai harus kering. Di Oman lantai harus kering. Itu di mana-mana itu lantai harus kering. Di Malaysia lantai harus kering.
Ya cuma yang dimaklumi itu di Mesir sama di Yaman. Itu kalau lantainya basah gak masalah. Tapi di mana-mana itu diterapkan lantai harus kering. Tinggalkan apa namanya toilet dalam keadaan lantai harus kering. Di kampus-kampus saja seperti itu. Di kampus-kampus itu lantainya kering. Di Unisma itu saya pernah kuliah, itu lantainya di apa namanya di toiletnya juga kering. Seperti itu. Memang orang kayak gitu cuma pakai itu saja, cuma pakai tisu saja. Jadi ini perlu diterangkan ya. Kalau nggak pakai air tapi pakai tisu ya berarti minimal 3 usapan. Kalau kurang nambahi lagi, ya kurang nambahi lagi. Di sini diterangkan bahwasanya tisu tadi kan pengganti batu, ya batu itu boleh diganti pokoknya memenuhi syarat. Syaratnya apa saja? Syaratnya itu sekiranya dia itu bisa ngeruk. Jangan terus saya nggak pakai batu, saya pakai apa istilahnya? Pakai tisu. Ya itu juga kering itu harus kering. Yang pertama harus bisa ngeruk kotorannya, ya bisa ngeruk kotorannya. Kalau di sini dicontohkan kalau seperti kaca, ya kaca itu kan mulus, lantai ini kan mulus. Nah ini gak bisa dipakai untuk pengganti batu, gak bisa karena apa? Karena mulus. Jenengan ambil apa? Jenengan peper dengan itu, gak tambah suci, gak tambah terambil, tambah roto, ya tambah roto. Nah tisu itu kan sifatnya apa? Sifatnya bisa ngambil, ya bisa ngambil. Itu satu. Nomor 2 harus kering, gak boleh lembab. Yang dipakai itu harus kering, gak boleh lembab. Nomor 3 harus suci, ya harus suci. Yang dipakai untuk peper tadi itu harus suci. Yang keempat, bukan termasuk benda yang mulia. Misalnya kertas ini bisa ini kayak tisu ini, ya. Tapi ini kan ilmu, ya ilmu mulia. Nah, ini terus disobek dipakai untuk peper, nggak boleh, ya nggak boleh. Kopiah misalnya kopiah ini kan bisa juga dipakai, tapi itu mulia, nggak boleh. Baju nggak boleh, ya pakai daun boleh. Daun ya dicari daun yang kalau daun ini nggak bisa ini dipakai untuk halus gini. Seperti itu. Oke. Nah itu masih panjang ini, masih ada beberapa adab lagi untuk qadaul hajah ya.